warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wirdayanti, mahasiswi Stikes Mitra Husada, Prodi STR Non-Reguler tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan membahas tentang kehamilan pada remaja. Sebelumnya saya akan mengartikan remaja itu sendiri. Remaja menurut WHO adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Pada masa remaja ini terjadi berbagai macam perubahan yang sangat bermakna, baik secara fisik, mental, biologis, emosional, dan psikososialnya. Usia remaja memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi dan cenderung mengambil resiko atas apa yang dilakukannya tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, mereka akan jatuh ke dalam perilaku beresiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososialnya. Pada masa remaja, usia 14 sampai 16 tahun biasa disebut masa pubertas, di mana perkembangan fisik begitu menonjol. Pada masa ini, emosi remaja juga menjadi sangat labil akibat perkembangan hormon-hormon seksual yang begitu besar dan keinginan seksual yang sudah mulai kuat muncul pada masa ini. Pada remaja putri sudah ditandai dengan adanya menstruasi. Nah, di sini peran kita sebagai orang tua harus mengedukasi putri kita. Apabila dia sudah menstruasi, dia akan mempunyai masa subur, yang dimana artinya apabila ia berhubungan badan dengan pasangan lawan jenis, itu dapat menyebabkan kehamilan. Nah, sekarang kita akan bahas kehamilan remaja. Arti kehamilan itu sendiri adalah masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kapan sih usia yang ideal untuk hamil dan melahirkan? Yaitu usia sekitar yang ideal menurut BKKBN usia 20-30 tahun. Untuk itu dimana kesiapan untuk kehamilan dan melahirkannya ditentukan oleh kesiapan fisik, mental, emosional, psikologis, dan sosial ekonomi. Tapi secara fisik usia 20 tahun sudah siap untuk hamil dan melahirkan. Nah, dampaknya apa yang terjadi apabila usia di bawah 20 tahun sudah hamil? Dampak negatif yang terjadi pada kehamilan remaja yang pertama adalah tubuh yang belum berkembang sempurna. Di sini contohnya panggul anak belum selebar panggul orang dewasa, jadi kepala bayi ini belum bisa masuk atau panggulnya masih sempit, bisa dibilang CPD, Cephalopelvic Disproportion. Yang kedua, nutrisi remaja ini masih sangat membutuhkan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembangnya, apalagi ketika dia sudah hamil, otomatis butuh nutrisi juga untuk janinnya. Keseringan kalau yang hamil remaja ini mereka suka diam, sehingga makan pun seadanya, tidak dikontrol nutrisinya ini sudah cukup atau belum untuk janinnya, sehingga dapat menyebabkan perkembangan janin terhambat atau IUGF dan bisa menyebabkan juga anemi. Jadi ketika lahiran terjadi perpecahan, dan pada kehamilan remaja ini dapat menyebabkan angka kematian ibu dan bayi juga. Untuk dampak sosialnya akan menimbulkan stigma buruk di lingkungan masyarakat yang dapat berpengaruh pada keluarga dan bayinya yang akan lahir nanti. Yang keempat, psikologisnya ini ketika mereka sedang masih senang-senang, masih ingin berkumpul sama teman-temannya, tapi ketika dia hamil dan melahirkan, waktunya akan berkurang. Dia akan lebih fokus mengurus bayinya sehingga menyebabkan dia depresi. Dan pasangan remaja yang sudah menikah ini rentan KDRT dan perceraian. Nah, untuk yang kelima, kehamilan remaja yang tidak dikehendaki dapat menyebabkan aborsi yang tidak aman juga. Jadi itulah dampak-dampak negatif apabila usia remaja sudah hamil. Dan pesan saya untuk para remaja, yang pertama, gunakan masa remaja Anda dengan baik, karena Anda adalah generasi emas untuk bangsa Anda dan masa depan Anda yang cemerlang.
Ingat, jangan sampai Anda salah dalam melangkah. Yang kedua, selalu ingat Sang Pencipta karena agama adalah pedoman hidup kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.